Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pasrami dari Tagia dan rekan-rekan saya Muhammad Juanda, Muhammad Dirham, dan Isna Muria Barubu. Kami dari mahasiswa Universitas Tangerang Raya. Kami akan mempresentasikan materi berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Oke, di sini kami akan membahas yang pertama apa itu persaingan sempurna, kedua karakteristik pasar persaingan sempurna, ketiga syarat agar tercipta pasar persaingan sempurna, kemudian keempat kelebihan model pasar persaingan sempurna, kelima kekurangan model pasar persaingan sempurna, selanjutnya keenam contoh pasar persaingan sempurna, ketujuh perbedaan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna, dan yang terakhir kesimpulan. Apa itu persaingan sempurna? Persaingan sempurna mewakili skenario ideal di mana pasar memiliki begitu banyak pembeli dan penjual yang memiliki informasi tinggi sehingga monopoli tidak dapat terjadi. Akibatnya, harga komoditas diinformasikan oleh permintaan dan tidak dipengaruhi oleh pembeli dan penjual. Kebalikannya adalah pasar tidak sempurna yang terjadi ketika standar pasar yang sempurna tidak terpenuhi. Itu berarti setiap pasar adalah pasar yang tidak sempurna. Secara default, konsep persaingan sempurna versus tidak sempurna adalah teori ekonomi Pascal klasik. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Ketika karakteristik ini terlihat di pasar, kita dapat menganggapnya sebagai persaingan sempurna. Jika tidak, mereka akan gulung tikar karena ada banyak perusahaan lain yang menjual barang yang sama dengan harga lebih rendah. Akibatnya, pelanggaran memiliki sedikit biaya untuk beralih ke barang pengganti. Banyak pesaing di pasar berarti setiap perusahaan dicegah untuk menaikkan harga. Jika mereka melakukannya, maka mereka akan dipaksa keluar dari pasar karena konsumen dapat beralih ke alternatif yang lebih murah. Banyak perusahaan bersaing. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak pembeli dan penjual. Ini berarti bahwa perusahaan dikenal sebagai penerima harga. Dengan kata lain, perusahaan harus menjual pada harga equilibrium. Disinilah perusahaan menjual ketika penawaran dan permintaan sejajar. Produk yang dijual serupa. Dalam persaingan sempurna, pesaing menjual produk serupa juga dikenal sebagai homogen dalam jargon ekonomi. Secara sederhana, itu berarti produknya serupa. Bisnis individu mungkin tidak dapat dibedakan dengan pelanggan rata-rata. Alhasil, kemampuan dan kemauan untuk beralih menjadi mudah dan tanpa biaya. Susu adalah contoh penting, misalnya banyak petani menjual susu ke supermarket tetapi produknya sangat mirip. Faktanya, supermarket mengubah kontrak dengan produsen susu tanpa disadari oleh pelanggan. Pangsa pasar yang sama. Semua pesaing memiliki pangsa pasar yang sama karena perusahaan tidak dapat bersaing dalam harga. Karena perusahaan berproduksi di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, tidak ada ruang untuk menurunkan harga. Jika sebuah perusahaan menurunkan harga, ia akan mulai merugi karena biaya pembuatannya lebih mahal daripada penjualannya, yang berarti perusahaan tersebut akan gulung tikar. Pada saat yang sama, jika ada perusahaan yang menaikkan harga, ada persaingan yang cukup untuk menarik pelanggan dan toko itu dan membuat mereka gulung tikar. Pada gilirannya, ini membatasi kemampuan perusahaan untuk menempatkan pangsa pasar. Kemudian, pembeli memiliki informasi lengkap. Dalam jargon ekonomi, kami menyebutnya informasi sempurna. Disinilah pelanggan tahu bahwa bisnis di ujung jalan menjual produk yang sama dengan harga lebih rendah. Akibatnya, bisnis enggan menaikkan harga di depan pesaing. Selain itu, pelanggan juga sadar akan kualitas suatu produk. Misalnya, suatu perusahaan dapat mengurangi biaya untuk menyediakan produk dengan kualitas lebih rendah dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Karena pelanggan memiliki informasi yang sempurna, mereka akan tahu bahwa produknya lebih rendah. Pada gilirannya, mereka akan beralih ke pesaing membuat perusahaan asli gulung tikar. Mudah-mudahan
masuk dan keluar pasar. Perusahaan dapat masuk dan keluar pasar dengan sedikit biaya. Ini bisa datang dalam bentuk keuangan, waktu, atau informasi. Misalnya, industri minyak dan gas membutuhkan investasi awal yang tinggi. Dengan demikian, ini adalah penghalang masuk bagi pesaing. Di bawah persaingan sempurna, biaya ini tidak ada atau sebenarnya tidak signifikan. Selain itu, perusahaan dapat keluar dari pasar dengan mudah di bawah persaingan sempurna. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki kontrak jangka panjang, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan pasar tanpa biaya yang signifikan. Syarat agar tercipta pasar persaingan sempurna. Ada beberapa keuntungan untuk persaingan sempurna secara teori. Model persaingan sempurna menciptakan skenario ideal di mana kebutuhan pembeli dan penjual terpenuhi, dan ekonomi semacam ini memiliki sejumlah manfaat yang menjadikan alat yang berguna untuk dibandingkan tanpa hambatan. Artinya, bisnis apapun dapat masuk atau keluar dari pasar kapan saja. Tidak ada campur tangan pihak ketiga, artinya tidak ada yang mempengaruhi pasar termasuk lembaga pemerintah, manfaat dan biaya tidak mempengaruhi pihak ketiga dalam model ini. Selanjutnya, tidak ada biaya transaksional, artinya tidak ada biaya untuk berpartisipasi dalam model pasar ini. Selanjutnya, banyak pembeli dan penjual, artinya prinsip pertama dari model pasar ini adalah memiliki banyak pembeli dan penjual untuk berpartisipasi. Yang selanjutnya, informasi sempurna. Artinya semua pembeli dan penjual memiliki pengetahuan tentang harga pokok, produksi, utilitas, dan lainnya yang digunakan untuk membuat suatu produk. Hak milik. Artinya ini adalah hak yang didefinisikan dengan baik yang menentukan apa yang dapat dijual dan tanggung jawab apa yang dialihkan kepada pembeli saat pembelian. Mobilitas faktor sempurna. Ini artinya terjadi ketika semua faktor diselaraskan dengan pertumbuhan, skalabilitas, dan penyesuaian dengan kondisi pasar jangka panjang. Selanjutnya, model pembeli rasional, artinya pembeli bebas melakukan perdagangan yang berdampak pada utilitas ekonomi. Yang terakhir, peraturan, artinya peraturan yang menghilangkan tindakan anti persaingan diasumsikan memaksimalisasi keuntungan penjual. Menjual di area di mana mereka cenderung menghasilkan uang paling banyak dan dengan cara yang efisien. Syarat agar tercipta pasar persaingan sempurna. Ada beberapa keuntungan untuk persaingan sempurna secara teori. Model persaingan sempurna menciptakan skenario ideal di mana kebutuhan pembeli dan penjual terpenuhi, dan ekonomi semacam ini memiliki sejumlah manfaat yang menjadikan alat yang berguna untuk dibandingkan. Ini adalah beberapa kelebihannya. Pengetahuan sempurna, karena pengetahuan yang sempurna ada. Dapat dianggap bahwa pengetahuan pasar dibagi secara merata di antara pembeli dan penjual. Tidak ada monopoli, artinya tanpa hambatan yang mencegah persaingan usaha kecil, tidak pernah ada kekhawatiran tentang monopoli di pasar. Laba, artinya laba adalah hal yang normal dan dapat diandalkan. Penjual hanya menghasilkan cukup untuk menutupi biaya dasar dan memiliki sisa. Kekurangan model pasar persaingan sempurna. Ada beberapa kelemahan model persaingan sempurna. Menariknya, kelemahan model pasar ini adalah realita yang terjadi pada saat ini. Berikut adalah beberapa kelemahannya. Pertama, tidak realistis. Artinya sebagian besar keuntungan yang tercantum di bagian sebelumnya didasarkan pada gagasan bahwa kondisi pasar yang sempurna dapat terjadi, yang bukan merupakan premis yang realistis. Kedua, bias dalam pengambilan keputusan. Artinya pengambilan keputusan bisnis jarang sempurna, dan model ini tidak memperhitungkan bias yang ada saat bisnis membuat keputusan tentang cara mendekati pasar.
Ketiga, cakupan. Artinya tidak ada ruang lingkup untuk skala ekonomi. Sebagai sifat yang melekat pada persaingan sempurna karena tingginya jumlah perusahaan yang harus bersaing untuk eksis. Keempat, tidak ada diferensiasi produk. Artinya dalam pasar yang homogen, semua produk pada dasarnya sama atau setara satu sama lain. Itu tidak menyisihkan ruang untuk inovasi untuk membuat produk yang khusus untuk konsumen. Kelima, dampak penelitian. Tanpa bisnisnya memiliki uang untuk riset, mereka cenderung tidak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan yang memajukan teknologi dan sains. Yang keenam, tidak ada intensif untuk berinovasi. Artinya, antara kurangnya diferensiasi produk dan konsep bahwa semua pembeli dan penjual memiliki semua pengetahuan yang mereka butuhkan untuk membeli. Ini menjadikan konsep model pasar ini tidak ada ruang untuk pertumbuhan inovasi. Contoh pasar persaingan sempurna. Pertanian. Di pasar ini produk sangat mirip. Wortel, kentang, dan biji-bijian semuanya generik dengan banyak petani yang memproduksinya. Karena produk homogen, mudah untuk membeli tanah dan mengolahnya. Selain itu juga mudah untuk meninggalkan pasar. Jadi pasar ini memiliki tanda-tanda utama persaingan sempurna. Kedua, pasar valuta asing. Di pasar ini pedagang menukar mata uang. Karena hanya ada $1 AS, 1 pound Inggris Raya, dan 1 euro. Produknya homogen. Selain itu ada banyak penjual dan pembeli di pasar. Selain itu mudah untuk membeli beberapa mata uang dan juga mudah untuk menjualnya. Dengan demikian ada pengecualian dalam kenyataan bahwa pedagang mungkin tidak memiliki informasi yang sempurna. Pembeli dan penjual normal mungkin dirugikan dibandingkan dengan pedagang profesional yang melakukannya untuk mencari nafkah. Meski begitu, ini adalah salah satu contoh terdekat dari persaingan sempurna yang dapat kita temukan saat ini. Perbedaan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Persaingan yang tidak memenuhi salah satu syarat yang melekat pada persaingan sempurna adalah persaingan tidak sempurna. Di bawah jenis persaingan ini, perusahaan dapat dengan mudah mempengaruhi harga suatu bahan produk di pasar dan meraup keuntungan surplus. Di dunia nyata, sulit untuk menemukan persaingan sempurna di industri manapun, tapi ada begitu banyak industri seperti telekomunikasi, mobil, sabun, kosmetik, deterjen, minuman dingin, dan teknologi, di mana Anda dapat menemukan persaingan tidak sempurna. Berdasarkan hal ini, persaingan tidak sempurna juga dianggap sebagai persaingan dunia nyata. Ada berbagai bentuk persaingan tidak sempurna, dijelaskan di bawah ini. Pertama, 1. Monopoli, artinya penjual tunggal mendominasi seluruh pasar. 2. Duopoli, artinya dua penjual berbagi seluruh pasar. 3. Oligopoli, artinya hanya sedikit penjual yang bertindak dalam persaingan. 4. Monopsoni, artinya banyak penjual dan satu pembeli. 5. Oligopsoni, artinya banyak penjual dan tidak sedikit pembeli. 6. Persaingan monopolistik, artinya banyak penjual yang menawarkan produk unik. Perbedaan utama antara persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Poin utama perbedaan antara persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna dalam ilmu ekonomi digambarkan di bawah ini. Pertama, pasar kompetitif, di mana terdapat sejumlah besar pembeli dan penjual pemasok produk yang identik kepada pembeli. Itu dikenal sebagai persaingan sempurna. Persaingan tidak sempurna terjadi ketika satu atau lebih kondisi persaingan sempurna tidak terpenuhi. Kedua, persaingan sempurna antar
adalah situasi hipotesis yang sangat jarang berlaku di dunia nyata. Sebaliknya, persaingan tidak sempurna adalah situasi yang ditemukan di dunia saat ini. Ketiga, dalam persaingan sempurna ada banyak pemain di pasar, tapi dalam persaingan tidak sempurna bisa ada sedikit hingga banyak pemain tergantung pada jenis struktur pasar. Keempat, dalam persaingan sempurna, penjual memproduksi atau memasok produk yang identik. Sebaliknya, dalam persaingan tidak sempurna, produk yang ditawarkan oleh penjual dapat bersifat homogen atau terdiferensiasi. Kelima, jika kita berbicara tentang persaingan sempurna, tidak ada hambatan masuk dan keluar dari perusahaan yang hanya berlawanan dalam kasus persaingan tidak sempurna. Keenam, dalam persaingan sempurna, diasumsikan bahwa perusahaan tidak mempengaruhi harga suatu produk. Oleh karena itu, mereka adalah penentu harga, tetapi dalam persaingan tidak sempurna, perusahaan adalah pembuat harga. Kesimpulan, sempurna adalah struktur pasar yang terdengar baik jika diterapkan. Namun perlu diingat, metode pasar ini tidak selalu efektif jika diperlakukan pada komoditas tertentu dikarenakan kelebihan dan kekurangan yang tadi kami bahas di atas. Jika Anda tertarik untuk membuat bisnis, mulailah dengan memilih jenis pasar yang tepat dan rencanakan strategi dan pembukuan bisnisnya. Hal ini penting untuk memantau perkembangan bisnis secara bertahap.